Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali bersama Miss Irma dalam pelajaran kimia. Nah, untuk pertemuan kita yang keempat, kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita bab 2. Bab 2 membahas tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Nah, untuk bab 2 ini, Miss membagi menjadi 4 pertemuan. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang teori atom, yaitu perkembangan atom, kemudian struktur atom, dan tanda atom. Di sini Miss tampilkan sebuah cuplikan, ya. Nah, Miss mau bertanya kepada kalian, apa yang kalian pikirkan ketika melihat cuplikan yang Miss tampilkan tersebut? Nah, itu adalah salah satu bentuk atom, ya, dan kita akan pelajari di topik hari ini. Baiklah nak, kita akan memulai pembelajaran kita. Persiapkan diri, silakan buka textbook kimia kalian, halaman 31 sampai 48. Yang pertama, kita membahas tentang perkembangan teori atom. Pemahaman tentang atom sejalan dengan perkembangan ilmu kimia itu sendiri. Jadi, ada proses yang dilakukan. Atom awal mulanya dikenal dari konsep Demokritus, dari kata atomos yang berarti A, tidak, tomos dipotong-potong, berarti tidak bisa dipotong-potong lagi, bagian paling kecil. Namun, Demokritus tidak mencetuskan teori apapun. Apa saja teori atom yang sudah ditemukan dan berlaku sampai saat ini? Teori yang pertama adalah teori atom Dalton. Dicetuskan melalui postulat Dalton melalui observasi reaksi kimia. Atom tersusun dari partikel yang sangat padat seperti bola pejal yang sangat kecil, tidak dapat dibagi lagi, tidak dapat diciptakan, dan tidak dapat dimusnahkan. Unsur yang sama mengandung atom-atom yang sama, dan sebaliknya, unsur yang berbeda mengandung atom-atom yang berbeda. Atom-atom akan bergabung membentuk molekul senyawa dengan perbandingan tetap. Atom suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom lain. Yang kedua, teori atom Thomson. Thomson ingin membuktikan bahwa di dalam bola pejal itu tidak terdapat apa-apa. Maka, Thomson melakukan percobaan yang dikenal dengan tabung sinar katoda, di mana suatu katoda diberi potensial yang sangat tinggi dan mengeluarkan sesuatu, dan sesuatu itu membelok ke arah medan listrik positif. Oleh sebab itu, Thomson menyimpulkan bahwa itu adalah elektron. Jadi atom berbentuk bola bermuatan positif di mana tersebar merata elektron di dalamnya. Teori ini juga disebut sebagai teori roti kismis. Dari percobaan yang dilakukan Thomson, maka Thomson berhasil menjadi penemu elektron. Nah, Gaussen melihat pada tabung katoda dari Thomson, yaitu di belakangnya terdapat sinar lain yang bermuatan positif, yaitu proton, sehingga Gaussen sebagai penemu proton. Namun, massa dari proton jauh lebih besar dari massa elektron. Teori atom yang ketiga, yaitu teori atom Rutherford, murid dari Thomson. Rutherford ingin membuktikan teori Thomson melalui percobaan hamburan sinar alfa, yaitu emas ditipiskan, kemudian ditembakkan sinar alfa yang bermuatan positif. Ternyata sebagian besar dari sinar itu menembus lempengan emas itu, dan sebagian kecil dipantulkan. Berdasarkan data tersebut, Rutherford menyimpulkan bahwa atom terdiri dari sebagian besar ruang hampa, karena banyaknya sinar alfa yang menembus lempengan emas tersebut, dan sebagian kecil sinar alfa yang dipantulkan. Sebagian kecil sinar alfa yang dipantulkan itu menyatakan adanya pertumbukan. Berarti ada yang bermuatan positif di tengah-tengah atom itu, yang disebut inti atom, yaitu nukleus. Nah, sehingga penemu nukleus adalah Rutherford. Kelemahan dari teori Rutherford
Rutherford tidak mampu menjelaskan alasan mengapa elektron tidak jatuh kepada inti atom. Sehingga muncul teori selanjutnya, yaitu teori Niels Bohr, yang menyatakan bahwa elektron tidak dapat berada pada tempat sembarangan, namun elektron mengelilingi inti pada tingkat-tingkat energi tertentu yang disebut dengan kulit atau orbit. Atom memiliki banyak lapisan kulit. Elektron dapat berpindah dari energi rendah ke energi tinggi, disebut dengan eksitasi. Sebaliknya, dapat berpindah dari energi tingkat yang tinggi ke energi tingkat yang rendah, disebut deeksitasi. Kemudian, teori yang kelima, yaitu teori mekanika kuantum. Dicetuskan oleh 3 orang ilmuwan. Yang pertama, de Broglie, dengan teori dualisme gelombang, yaitu semua partikel memiliki sifat gelombang. Semakin besar massa suatu partikel, maka semakin kecil sifat gelombang. Semakin kecil massa suatu partikel, semakin besar sifat gelombangnya. Jadi, tidak bisa berbentuk lingkaran, tapi berbentuk gelombang. Ilmuwan kedua yaitu Heisenberg dengan teori ketidakpastian. Kita hanya bisa mengetahui kemungkinan ruangan suatu elektron berada, yang disebut orbital. Jadi, pada teori atom Niels Bohr disebut orbit, yaitu pada kulit. Pada mekanika kuantum atau teori atom modern, kita mengetahui istilah orbital, yaitu ruangan, suatu ruangan. Jadi, atom bergerak bebas. Yang ketiga yaitu Schrödinger dengan persamaan gelombang Schrödinger. Schrödinger menyempurnakan teori atau landasan dari de Broglie dan Heisenberg. Schrödinger mampu menyelesaikan semua permasalahan, yaitu bagaimana bentuk dari orbital dan persamaan gelombang. Sehingga Schrödinger menghasilkan bilangan-bilangan kuantum untuk menyatakan orbital pada atom. Bilangan-bilangan kuantum ini kita akan pelajari lebih lanjut di materi pertemuan selanjutnya. Dari 5 perkembangan teori atom yang sudah Miss jelaskan, sekarang silakan menjawab pertanyaan, berikan tanggapan kalian, tanggapan yang benar dan secara ilmiah tentang cuplikan yang Miss sudah tampilkan di awal tadi. Kira-kira itu teori atom keberapa atau siapa dan apa alasannya? Bagaimana bentuknya bisa seperti itu? Jelaskan dengan detail. Oke? Nah, di luar dari teori atom yang sudah kita pelajari barusan, ternyata ada seorang ilmuwan yang bernama James Chadwick yang berhasil menemukan neutron. Neutron pada inti atom. Berdasarkan percobaan hamburan sinyal alfa yang ditembakkan pada berilium dan parafin. Berilium yang ditembakkan oleh sinar alfa memancarkan suatu partikel yang mempunyai daya tembus yang sangat tinggi dan tidak dipengaruhi oleh medan listrik ataupun medan magnet. Dari percobaan tersebut dapat dihasilkan partikel baru yaitu neutron. Neutron yang tidak dipengaruhi atau dibelokkan baik ke kutub positif maupun ke kutub negatif. Dari percobaan tersebut maka ditemukan partikel neutron. Neutron yang dalam medan magnet ataupun medan listrik tidak dibelokkan ke kutub negatif ataupun ke kutub positif. Kita lanjut ke bagian kedua yaitu struktur atom. Struktur atom di sini membahas tentang partikel-partikel dasar penyusun atom. Dari teori atom yang sudah kita pelajari, maka dapat kita simpulkan bahwa struktur atom terdiri dari partikel-partikel penyusunnya, yaitu elektron, proton, dan neutron. Nah, inti atom terdiri dari proton dan neutron. Miss ulang kembali bahwa neutron penemunya adalah James Chadwick, proton penemunya adalah Goldstein, dan elektron penemunya adalah Thomson. Nah, di sini Miss tampilkan tabel secara lengkap tentang partikel penyusun atom. Ya, Nak?
Silakan diperhatikan, dilihat lambang simbol yang ada. Nah, sekarang kita masuk ke notasi atom atau tanda atom. Di sini Miss tampilkan notasi atom. Atom dinotasikan sebagai X, lambang dari suatu atom atau unsur. A dilambangkan nomor massa. Z itu nomor atom. Nomor atom sama dengan proton. Untuk atom netral, proton dan elektron jumlahnya sama. Neutron dari hasil pengurangan nomor massa dan nomor atom. Nah, simbol yang di bawah ada tanda positif dan ada tambah tanda negatif. Itu berarti berupa ion. Jadi kalau yang di atas itu berupa atom netral, yang di bawah itu berupa ion. Di sini ada contoh soal, yaitu tentukan jumlah proton, elektron, neutron dari atom atau ion berikut. Di sini ada besi, magnesium, dan ion fluor. Perhatikan, kalau dia atom netral, berarti elektron protonnya sama. Kita bahas. Kita mulai dari besi. Nomor atom sama dengan 26. Nomor massa A yang di atas 56. Proton sama dengan nomor atom 26. Elektron sama dengan nomor atom karena dia netral. Kemudian neutron, nomor massa A kurang Z. Hasilnya 30. Dapatlah hasilnya proton 26, elektron 26, dan neutron 30. Soal yang kedua, soal ion. Ion positif. Nomor massa tetap 24, nomor atom 12, muatan di situ plus 2, sehingga untuk menghitung elektron, nomor atom kita kurang 2, dapat hasilnya 10. Untuk proton tetap 12. Neutron tetap dikurangi nomor massa dikurang nomor atom. Oke, dapat hasilnya proton 12, elektron 10, neutron 12. Kita bahas soal ketiga yaitu ion fluorida. Dengan muatan minus 1. Nomor massa 19 tetap, nomor atom tetap, muatan minus 1, jumlah proton tetap sama dengan nomor atom, hasilnya proton 9, elektron 10, dan neutron 10. Dalam notasi atom juga kita kenal istilah isotop, isobar, dan isoton. Nah, di sini clue-nya sudah Miss tampilkan. Isotop berarti jumlah protonnya sama. Isobar berarti jumlah nomor massa sama. Kemudian isoton berarti jumlah neutronnya sama. Berikut contoh yang merupakan isotop, isobar, dan isoton. Perhatikan contoh isotop karbon di mana protonnya sama 66, oksigen 88. Oke, isobar yang kita perhatikan adalah nomor massa yang berada di atas 14, 14. Kemudian isoton yang kita perhatikan adalah selisih dari nomor massa dikurang nomor atom yaitu neutron. Nah, perhatikan selisihnya 14 kurang 7, 7, 13 kurang 6, 7. 16 kurang 8, 8, 14 kurang 6, 8. Neutronnya sama-sama bernilai sama. Baiklah nak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ya, cukup padat, tapi Miss percaya kalian bisa kuasai dengan baik. Oke, jika ada pertanyaan, bagian yang masih belum dipahami dengan baik, silahkan hubungi Miss secara personal. Silahkan mengerjakan tugas yang telah disediakan, tetap semangat. See you next time. Bye.